Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dan orang-orang yang dicintainya atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu peristiwa yang luar biasa yang mengiringi perjalanan seorang nabi, seorang rasul adalah mukjizat. Dari sekian mukjizat yang terekam dalam sejarah Islam, meskipun ini bukan mukjizat yang terbesar yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mukjizat terbesar bagi beliau itu adalah kitab suci Al-Quran. Namun dengan kehebohan ilmu pengetahuan, maka layak ini untuk diinformasikan kepada umat, yaitu mukjizat membelah bulan. Peristiwa ini terjadi sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, di mana beliau bertemu dengan para petinggi kafir Quraisy seperti Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Al-As bin Qail, dan beberapa orang yang lainnya. Lalu tokoh-tokoh kafir ini meminta kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, jika engkau benar-benar seorang nabi, jika engkau benar-benar seorang rasul, coba kamu belah bulan itu menjadi dua. Jadi permintaannya aneh-aneh. Di pikirannya dia meminta sesuatu yang mustahil untuk dipenuhi, yaitu minta, coba kalau kamu benar seorang nabi, seorang rasul, kamu belah itu bulan, karena saat itu malam hari dan sedang terjadi bulan purnama. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kalian akan masuk Islam jika aku punya kesanggupan melakukannya? Semua tokoh-tokoh kafir termasuk Abu Jahal menjawab, ya, kami akan masuk Islam jika engkau punya kemampuan membelah bulan itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi isyarat dengan jarinya, dengan menjentikkan jarinya. Lalu tiba-tiba bulan itu terbelah menjadi dua, hingga belahannya itu nampak gunung Hira yang memisahkannya, sehingga terbelah menjadi dua. Lalu setelah itu terjadi dalam waktu yang cukup meyakinkan, lalu Rasulullah menagih janjinya. Sekarang kamu harus menepati janjimu untuk masuk Islam. Tapi begitulah dasar orang-orang musyrik saat itu menganggapnya sebagai ini sihir. Kita telah tersihir oleh Muhammad. Padahal bulan benar-benar terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga terlihat di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 1 dan ayat 2. Ketika Allah menginformasikan, iqtarabatis sa'ah wansaqal qamar. Telah dekat kiamat dan bulan pun terbelah. Wa iyarau ayatai yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Dan orang-orang musyrik bila melihat ayat kebesaran Allah selalu berpaling dan ia berkata, inilah sihir yang berkelanjutan.
Jadi ngotot ini sihir. Padahal Rasul dengan izin Allah menjadikan bulan itu terbelah menjadi dua. Lalu sebagian mereka, meskipun mereka mengatakan sihir, sebagian mereka penasaran, apa benar bulan ini terbelah? Maka keesokan harinya, dia mencari para mufasir yang datang dari luar, dari perjalanan jauh. Lalu menanyakan kepada mereka, apakah tadi malam kalian melihat bulan itu terbelah? Dan ternyata musafir yang datang dari luar itu menjawab, iya, tadi malam kami menyaksikan bulan terbelah menjadi dua. Maka setelah ditanyakan, orang-orang kafir itu ada sebagiannya yang beriman dan akhirnya masuk Islam sebagaimana yang dijanjikannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini adalah bagian dari mukjizat Rasulullah, meskipun bukan mukjizat yang terbesar. Karena membelah bulan Isra Mi'raj itu bukan mukjizat yang terbesar. Mukjizat yang terbesar Rasulullah adalah kitab suci Al-Quran. Apalagi di kemudian hari, Badan Antariksa NASA merilis foto dari Apollo 10. Foto Rima Ariades yang dirilis pada 29 Oktober 2002, bahwa di masa lampau bulan itu pernah terbelah. Ketika pihak NASA merilis seperti itu, kita sebagai umat Islam itu bukan sesuatu yang luar biasa, karena kita telah membaca dan kita telah diberitahu oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, bahwa salah satu mukjizat Rasulullah adalah membelah bulan. Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar beliau menunjukkan mukjizat. Fa'arahumul qamar siqqatain hatta ra'au hira'a bainahuma. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka bulan terbelah menjadi dua bagian itu, hingga dapat terlihat gunung Hira di antara celahnya. Sehingga seorang ilmuwan dari Inggris merubah namanya menjadi Daud Musa Pitchcock. Dia akhirnya masuk Islam ketika dia membaca surah Al-Qamar ayat 1 dan 2 ini, yang menyatakan bulan pernah terbelah. Terbelahnya bulan bukanlah satu-satunya mukjizat memang, karena mukjizat Rasulullah itu sangat banyak sekali. Membelah bulan, jari-jari yang mengeluarkan air, makanan sedikit yang cukup untuk banyak orang, doa minta hujan yang sekaligus dikabulkan oleh Allah, mengobati orang sakit mata, dan yang terbesar mukjizat Rasulullah adalah Al-Quran. Kisah-kisah ini disampaikan tujuannya tak lain dan tak bukan agar kita semakin mantap dan semakin yakin berada dalam Islam ini, bahwa apa yang tidak bisa terkuak di masa lampau, ternyata dengan perjalanan ilmu pengetahuan dan teknologi akhirnya terbongkar. Dengan demikian, maka bertambah imanlah kita kepada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara estafet turun-temurun akan tetap terjaga. Oleh karena itu, dengan mukjizat terbelahnya bulan ini yang benar-benar nyata diakui oleh NASA, Al-Quran surah Al-Qamar ayat 1-2 juga memberitahukan. Hadis Bukhari, hadis yang dianggap sahih juga menyampaikan. Maka kita mengimaninya. Meskipun tanpa mukjizat ini pun kita tetap mengimaninya, karena mukjizat terbesar bagi Rasulullah adalah kitab suci Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga iman, kita istiqomah, dan kita selalu beramal soleh, dan di penghujung hidup kita mendapatkan kado terindah, yaitu husnul khatimah. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.